Halo Moratelian, kembali bersama saya Farel Sinaga. Dalam Morat Talks chapter kedua, kali ini kita akan membawa tema inovatif sebagai salah satu core values dari Moratel, ICT SIP. Rekan Moratelian, hari ini saya akan membawakan materi pengenalan tentang apa sih itu new normal. Saya akan membagi sharing ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, living with the pandemic COVID-19. Yang kedua, challenges-nya. Yang ketiga, new normal itu sendiri, termasuk new normal di Moratelindo, di tempat kita. Yang pertama, living with pandemic COVID-19. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah membunuh banyak manusia. Pandemik ini juga telah membunuh bisnis dan industri. Dan pandemik ini juga membunuh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini. Tapi satu yang pasti, pandemi COVID-19 tidak boleh membunuh semangat dan harapan kita. Itu yang bikin kita tetap bertahan sampai saat ini. Pandemik ini juga memaksa setiap kita, memaksa setiap organisasi untuk bisa belajar secara luar biasa dalam waktu yang sangat cepat. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuan untuk survive, dan tujuan berikutnya adalah untuk menjadi the winner. Itu target kita. Ada 3 dampak dari pandemi COVID-19. Yang pertama, secara bisnis, kemudian ekonomik, dan sosial. Yang ini semua saling berketergantungan satu sama lain. Yang pertama, kita akan bahas impact untuk bisnis. Pandemik ini kita menjadi memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, terutama untuk di Jabodetabek. Dampaknya apa buat perusahaan? Menuntut perusahaan untuk bisa beradaptasi mengatur working arrangement karyawannya, yaitu WFO dan WFH, working from office dan working from home. Kedua, pandemi COVID-19 berdampak kepada perusahaan harus melakukan efisiensi. Faktanya dari Kemenaker kita dapat sampai saat ini ada 1.740.000 karyawan yang terpaksa dirumahkan, dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan pandemi COVID-19 ini. Ada juga perusahaan yang harus menyesuaikan salary dari karyawannya, baik dengan WFH sehingga tunjangan transport ditiadakan, atau gaji yang dikurangi, atau bahkan ada juga perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk mengambil unpaid leave, cuti tidak berbayar untuk masa waktu yang cukup panjang. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada penurunan omset perusahaan secara signifikan. Beberapa perusahaan bahkan hanya bertahan 3-6 bulan menghadapi pandemi COVID-19 ini untuk survive, dan beberapa perusahaan lainnya bahkan tidak bisa survive. Itu dampak pada bisnis. Nah, dampak pada ekonomi seperti apa? Yang pertama, pendapatan dan daya beli masyarakat terus-menerus mengalami penurunan. Padahal pendapatan domestik bruto negara kita paling besar itu berasal dari konsumsi. Kemudian terjadi penurunan kelas masyarakat dari middle income class menjadi kelompok penduduk miskin. Tabungan dan akumulasi kekayaan masyarakat untuk survive itu angkanya sangat kecil. Dan yang terakhir, secara ekonomi, kemampuan negara sangat terbatas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Contoh, bansos, bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah terhadap korban dari COVID-19 ini hanya siap untuk 3-6 bulan ke depan. Impact pada bisnis dan ekonomi itu sangat potensial terjadinya permasalahan sosial. Dan ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi. Nah, dari kita hidup bersama pandemi COVID-19 ini, ada challenge yang kita hadapi. Pertama, pandemi COVID-19 masih ada. Dan kita akan terus bersama dengan dia sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Sampai vaksin itu sendiri ditemukan. Kedua, kita udah ngejalanin masa pandemik ini selama at least 3 bulan. Ya, di Indonesia, terutama di Moratel lah saya bilang. Dari bulan Maret hingga bulan Juni, 3 bulan lamanya. Vaksin belum ditemukan. Padahal, kehidupan manusia itu harus terus berkelanjutan. Ekonomi kita harus terus berjalan. Manusia harus selalu belajar untuk survive, harus membuat pola-pola baru yang kreatif untuk bisa memenuhi kebutuhannya,
Dan dengan pola-pola tersebut, kita menjadi terbiasa dan sebenarnya itulah yang disebut dengan new normal. Sebenarnya, dari 3 bulan ini, pandemi COVID-19 telah memberikan live training kepada kita untuk menemukan cara-cara baru, cara-cara yang kreatif menjalankan kehidupan kita yang normal itu, tapi dengan syarat mengikuti bahkan lebih ketat terhadap protokol keselamatan dan kesehatan yang ada. Itulah new normal yang sebenarnya kita sudah dapatkan secara gratis selama 3 bulan pembelajarannya, tapi tentunya dengan cost yang sangat tinggi, baik kita secara individu, organisasi, perusahaan, masyarakat, maupun dunia. Nah, new normal itu sering dikatakan juga sebagai tatanan kehidupan yang baru atau adaptasi kebiasaan yang baru. Banyak yang mengartikan new normal itu bermacam-macam, itu silahkan saja, sah-sah saja, perspektifnya saja. Dan secara dasar new normal itu kita melakukan seluruh kegiatan sosial ekonomi masyarakat itu, namun dengan pola kebiasaan yang baru yang mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan. Pada dasarnya new normal itu seperti itu pemaknaannya. Tujuannya apa new normal ini? Dengan new normal kita berusaha untuk menghentikan atau memperlambat laju persebaran COVID-19. Dengan new normal ini penanganan pasien COVID-19 oleh tenaga medis dapat dilakukan lebih optimal. Dengan new normal ini petugas medis dapat lebih fokus dalam menemukan vaksin untuk penanganan COVID-19. Intinya apa? Kita belajar. Belajar apa? Belajar survive. Belajar apa lagi? Belajar menemukan cara-cara yang kreatif, cara-cara yang baru untuk survive, untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita layaknya sebelum COVID-19 itu berjalan. Inti lainnya apa? Disiplin. Disiplin. Dan disiplin. Setiap orang harus disiplin dengan pola-pola kreatif dan baru tersebut, yang tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan yang udah kita ketahui bersama. Ya, dan perlu kita ingat, satu, ketika PSBB dilonggarkan, bukan berarti situasinya sudah aman. Tindakan ini dilakukan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat, bernegara. Kedua, pandemik ini telah memberikan kita live training selama 3 bulan hingga saat ini. Dan ketika kita sudah di training, itu hasilnya menghasilkan kontrol internal yang semakin kuat, kesadaran diri yang semakin baik, sehingga memunculkan rasa tanggung jawab yang besar pada diri kita. Nah, dengan gambaran new normal itu seperti apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya, Moratel menjadi bagian dari masyarakat yang juga menjalankan new normal. Kita sedang bersiap menuju ke sana. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan selama 3 bulan ini, itu merupakan cara-cara baru yang kreatif dan kita sangat ketat mengikuti protokol keselamatan dan kesehatan yang ada. Jadi, kalau teman-teman merasa bahwa new normal itu kok sama aja yang kayak gue jalanin selama itu proses learning. Itu pembelajaran yang kita lakukan dengan live training selama 3 bulan oleh si pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, kita semakin ketat dalam menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan. Jadi, kalau dulu barang-barang yang kita bawa itu macam-macam, terutama yang wanita, alat make up dan segala macam. Kalau sekarang yang mesti wajib ada di tas kita itu apa? Masker, hand sanitizer, apalagi baju ganti, face shield kalau ada lebih bagus, dan kita semakin aware terhadap kesehatan kita. 4 sehat 5 sempurna itu wajib, dan kita sering-sering melakukan cuci tangan. Itu nggak hal yang baru lagi buat kita. Itu hasil dari pembelajaran 3 bulan ini. Itu new normal kita. Kemudian dari segi pekerjaan sendiri, baik dia WFO atau WFH, perusahaan kita sangat patuh terhadap pemerintah untuk mendukung perlambatan atau penyetopan persebaran COVID-19 ini dengan memperlakukan WFH dan WFO. Ya, karyawan yang dipercayakan untuk WFH diberikan tanggung jawab, diberikan kepercayaan, dan dikontrol dengan baik oleh atasan masing-masing dan perusahaan, supaya ketika dia melakukan WFH pun dia tetap nyaman, sehingga kenyamanan itu akan membuahkan produktivitas kerja yang akan memberikan benefit buat perusahaan. Nah, dalam menjalankan peranan kita dalam bekerja itu selalu meningkatkan dan mengetatkan physical distancing, social distancing, dan kita juga mematuhi aturan dan anjuran pemerintah untuk melakukan work shift, pembagian jam kerja. Jadi, walaupun kita udah WFH misalnya 50%, WFO 50%, yang 50% melakukan WFO ini kita bagi menjadi 2 shift. Ya, kita ada berlaku flexible working hour.
mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi, dan sorenya mulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi penumpukan baik di public area maupun di kantor sendiri, di Moratel, termasuk jam istirahatnya. Jadi ketika jam istirahat itu dibagi, yang shift pagi atau yang shift 1 itu jam istirahatnya jam berapa, yang shift 2 itu jam istirahatnya jam berapa, sehingga tidak terjadi penumpukan karyawan di kantin atau di area publik pada saat jam istirahat dilakukan tersebut. Nah, kemudian untuk produktif, masing-masing unit di Moratel itu telah kita encourage untuk memikirkan dan menemukan cara-cara kreatif supaya proses bisnisnya itu tetap berlangsung dengan baik, bukan hanya baik, bahkan yang tadi, bukan hanya sekedar survive, tapi untuk menjadi the winner, untuk menjadi pemenang. Jadi rekan-rekan Moratelian, itu sedikit sharing saya tentang new normal dan gimana kita melaksanakan new normal di Moratel. Dan ini tidak berakhir di sesi saya aja. Setelah saya akan ada materi Innovate or Die, dan saya rasa ini akan sangat berguna buat teman-teman. Dan apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman menghadapi atau mempersiapkan diri menghadapi new normal, baik di Moratel ataupun di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih, stay safe, stay healthy, stay productive. Thank you. Pada bisnis, ini berdampak kepada apa ya? Kelewat. Ada 3 dampak, ulangi, dan juga pembagiannya, ulangi. Membuat Terima kasih, stay safe, stay healthy, stay productive. Thank you.